Shalom, selamat datang kembali dalam pelajaran Sekolah Sabat. Bersama saya Mario di Adventist Lighthouse. Apakah Anda menikmati pelajaran kita dari kitab Keluaran sejauh ini? Saya pribadi sangat diberkati, karena melalui kisah pembebasan Israel dari Mesir, kita belajar banyak tentang kuasa, kasih, dan kesetiaan Allah. Hari ini, kita akan merenungkan pelajaran yang sangat luar biasa, melalui Laut Merah. Janji dan kuasa Allah. Dalam Keluaran pasal 12-15, kita melihat bagaimana Allah menggenapi janjinya untuk membebaskan umatnya dari perbudakan. Setelah tulah ke-10, kematian anak sulung Mesir, akhirnya Fir'aun menyerah. Namun, penyerahannya bukan karena pertobatan, melainkan karena ketakutan dan kekalahan. Ia bahkan masih sempat berkata, "Berkatilah aku juga." Namun, bagaimana mungkin kita meminta berkat Allah, jika kita masih hidup dalam pemberontakan terhadapnya? Allah menuntun umatnya. Setelah keluar dari Mesir, Israel tidak dibiarkan berjalan tanpa arah. Allah memimpin mereka melalui tiang awan di siang hari dan tiang api di malam hari, simbol nyata dari kehadiran dan perlindungannya. Dan bahkan ketika mereka menghadapi Laut Merah di depan, gunung di sisi kiri dan kanan, serta tentara Mesir di belakang, Allah tidak meninggalkan mereka. Saat mereka tampaknya berada dalam jalan buntu, Tuhan memberikan janji yang luar biasa. Ayat inti. Mari kita baca ayat hafalan kita dari Keluaran 14:13-14. Musa berkata kepada bangsa itu, "Jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja." 4 pelajaran besar dari ayat ini. Yang pertama, jangan takut karena Tuhan beserta kita. Yang kedua, berdiri teguh, tetap setia dan sabar. Yang ketiga, lihat keselamatan Tuhan, percayalah bahwa Dia akan bertindak. Dan yang keempat, Tuhan akan berperang, kita tidak sendirian dalam peperangan hidup ini. Keajaiban di Laut Merah. Dan benar saja, saat Israel berdiri di tepi Laut Merah, Musa mengangkat tongkatnya, dan Tuhan membelah laut itu. Umat Israel berjalan di tanah yang kering, sedangkan tentara Mesir tenggelam. Ini adalah simbol kekuatan Allah yang membebaskan, dan juga lambang kemenangan atas dosa melalui darah Kristus. Kita pun dipanggil untuk berjalan dalam iman, bahkan saat jalan di depan belum kelihatan. Anak sulung dan penyerahan diri. Setelah pembebasan, Tuhan memerintahkan Israel untuk mempersembahkan anak sulung mereka kepadanya. Ini adalah simbol bahwa segala yang kita miliki adalah milik Tuhan. Sama seperti anak sulung melambangkan seluruh keluarga, penyerahan ini menjadi simbol bahwa seluruh hidup kita seharusnya dipersembahkan kepada Allah. Lagu kemenangan. Setelah melewati Laut Merah, bangsa Israel menyanyikan nyanyian Musa, sebuah lagu kemenangan. "Aku hendak menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut." Keluaran 15:1. Mereka memuji Tuhan karena kekuatan, keselamatan, dan kemenangan yang diberikannya. Aplikasi untuk akhir zaman. Saudara-saudaraku, tahukah Anda bahwa dalam Wahyu 15, umat tebusan Allah juga akan menyanyikan nyanyian Musa dan anak domba? Itu adalah lagu kemenangan atas kekuatan dunia yang menindas. Kita pun, saat ini, sedang berjalan menuju tanah perjanjian surgawi. Perjalanan kita dipenuhi tantangan, Laut Merah, kehidupan, peperangan rohani, tetapi Tuhan tetap berjalan bersama kita. Satu hari nanti, kita akan berdiri di Laut Kaca, memuji Allah, menyanyikan lagu kemenangan, dan berkata, "Layaklah anak domba yang disembelih untuk menerima kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya." Mari kita tetap setia, tetap percaya, tetap berdiri teguh, karena Tuhan akan berperang untuk kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur atas kuasa dan penyertaan-Mu. Ajarlah kami untuk tidak takut, berdiri teguh, dan percaya bahwa Engkau akan berperang bagi kami. Tolong kami agar setia sampai akhirnya kami boleh berdiri di hadapan-Mu dan menyanyikan lagu kemenangan. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Jika pelajaran ini memberkati hidup Anda, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan follow Facebook Adventist Lighthouse agar tidak ketinggalan pelajaran-pelajaran rohani lainnya. Mari bertumbuh bersama dalam iman dan pengharapan.